الذي أظهر الحق بالحق وأهزل الأحزاب وأتم النور وجعل كيد الكافرين في تباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك الصالحين. Baik, Alhamdulillah kita lanjutkan langsung saja materi kita. Sebelumnya seperti biasa, mufrodat ya. Pak Adam dulu, Pak Adam. Iya, Ustaz. Mada hafidta min al-mufrodat? Mada hafidta min al-mufrodat? Yang dihafal mufrodat apa aja? Eh, Tadi ini Ustaz urutan angka yang urutan sama 5 mufrodat tentang anggota tubuh. Oke, baik, Jarid, silakan. Baik, untuk urutan angka awalu tsani salisu rabi'u khamsu Qom sadisu itu, khamsu sadisu sabi'u sami saminu tasi'u terakhir ashiru. Kemudian oke, untuk mufradatnya sebentar Ustaz, aku Pak. Telinga. Telinga udah. telinga yang kemarin. Yang kemarin, oke. Gigi, Oh ya, gigi sinun, kemudian dagu, dagu dakonun, leher, leher unukun, kemudian oke, janggut, janggut lihatun, lihiyatun. lihyatun. Ya, oke, cukup. Sekarang, Ibu Rum, Ya Ustaz. oke, 8. 8 Ke-8 ya, maksudnya. Asaminu Asaminu, ke-5. Al-Khamisu Al-Khamisu, oke. Ke-3, As-Salisu oke, rambut, Sya'run telinga, Uzunun hidung, Anfun oke, cukup. Sekarang, Ibu Ais, Ibu Ais, Ibu Ais ada? Ada Pak. Oke, nomor 10. Eh, Al-Asir, Nomor 3. Asalis, Nomor 4. Ar-Robi'a, Suara, oh, Sautun, sautun, kegembiraan. eh, saya bilangnya tawa sih, Ya, tawa sih Pak, tawa tawa. Pak, ketawa. Tawa, kamu gembira sama nggak? Mirip sih. Mirip. Eh, Kalau Dohikun, gembira Farhun atau Farhan. Farhun Kalau apa Pak? tawa apa tawa? Oh, Farhun ketawa ya. Saya Dohikun tadi. Dahikun, tawa. Din, ini masuk Ya, kalau sedih, Husnun, Huznun. Oke, Mbak Naila.
Hadirahu Ustaz. 6, As-sadisu. 9, As At-tasi'u. tasi'u. 4. Ar-rabi'u. Oke. 2, As-saniyu. asani. Tirai, Sitarotun. open, Furnun. televisi, Apa ya kemarin teh? apa? Lupa Ustaz. Tilfaz, Tilfaz. 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 Ya. Oke. Sudah ya, cukup ya. Syukran. Ibu Rezi, Ya, Ustadz, maaf belum setor, tapi tadi udah nanya-nanya ke Mbak Naila sih tugas yang apa? eh apa? Bukan angka, bukan urutan. angka rakum. Ya, udah Ya, hafal? coba Boleh. dulu Ustadz. Eh, Coba. yang pertama tuh kan al-ula, Hmm. kedua asani, tiga. Al-ula asaniyah. Oh, kalau yang muzakatnya Ustadz? Al-awwal. Oh, al-awal, oke. Al-awwal, asani, asalisu, ar-rabi'u, at-tasi'u. Rabi 5. Oh ya, al-khamisu, Hmm. khamisu, at-tasi'u, as-sabi'u. 6. As-sadisu. 6 sitah ya. Oh ya. As-sadisu, as-sabi'u, as-sami'u, As-saminu. as-saminu, At- atta Tiau. At-ta'isu. At-tasi. At-tasi'u al-ashiru. Oke. Beratnya belum berarti ya. Bapak Rehannya ada? Bapak Rehannya ada Ustaz, tapi menyusul masih berkegiatan Ustaz, izin. Oh, oke. Berarti Bapak Rehan sama Bapak Niam ya yang belum hadir ya. Pak Niam kayaknya izin ya di situ ya. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang isim ya. Kemarin kita sudah definisi isim, fiil, huruf, kemudian pembagian isim, pembagian fiil, pembagian huruf, baru beberapa ya, tapi udah kita sempat terkait isim, ada isim berdasarkan jenis, kemudian berdasarkan apa lagi? Jumlah. Jumlah, baru 2 itu ya. Iya Ustaz. Nah, kemudian fiil baru 1 ya, berdasarkan waktu ya. Fiil madi, fiil mudore, sama fiil amar. Huruf baru 1 ya, yaitu huruf dan fungsinya yaitu harfu jar ya. Nah, nasab, harfu jazm kita belum. Nah, kita kembali lagi ke huruf, kayak ke isim. Kita akan pelajari isim, pembagian isim selanjutnya, gitu ya. Yaitu isim berdasarkan akhir harokatnya atau harokat akhirnya. Gitu ya. Taqsimul ism min haitsu akhir harakati. Ya, berdasarkan harokat akhir. Berdasarkan harokat akhirnya, isim itu terbagi menjadi 2. Gitu ya. Ada
isim mu'rab, ada isim mabni. Ya, apa? Isim Mu'rab dan dan mabni. mabni. dan mabni, gitu ya. Apa itu mu'rab? Apa itu mabni? Yang pertama, isim mu'rab. Al-ismul mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Isim mu'rab itu adalah isim yang yataghayyar. Yataghayyar itu berubah. Apa yang berubah? Syakl. Syaklun. Jadi bahasa lain harokat itu syakal. Ya, kalau berilah harokat ashkil, ya, namanya syakal itu namanya harokat. Syaklu akhirhi, harokat akhirnya. Hi ini kembali kepada siapa? Hi-nya ke isim. Nah, itu harokat isim tersebut, ya. Misalkan al ismu berarti harokat huruf mim, itu ya. Bitaghayyuri disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perubahan mauqihi tempatnya atau kedudukannya atau posisi isim tersebut di dalam kalimat. Ya. Jadi isim mu'rab itu isim yang harokatnya berubah. Gitu ya. Misalkan kolamun, kolaman, kolamin. Itu berubah ya. Jadi isim ini bisa berubah dari fathah, kasroh, dhammah. Namanya isim mu'rab. Nah, perubahan itu apa penyebabnya? Ya. Penyebabnya adalah posisi si isim tersebut di dalam kalimat. Ya, kalau kita berbicara kalimat, mungkin posisi si isim berbeda harokatnya ketika dia ada di depan, gitu ya. Ketika dia ada di tengah, atau ketika dia ada di akhir. Katakanlah kalau misalkan kalau dalam bahasanya misalkan ketika dia jadi subjek, ya, ketika dia jadi objek, gitu ya, atau yang lainnya, gitu ya, itu harokatnya beda, ya. Atau ya, isim itu adalah isim yang harokatnya berubah. Kenapa? Disebab adanya amil yang masuk. Amil itu apa? Amil itu huruf. Disebabkan ada huruf yang masuk. Atau dia didahului oleh huruf. Kita kan kemarin udah belajar ya terkait pemberian huruf. Ya kan? Ada huruf yang masuk ke isim, ada yang ke fi'il. Gitu ya. Nah, berarti huruf yang mana? Yaitu huruf yang masuk kepada isim. Disebabkan ada huruf tersebut, maka harokatnya berubah. Ya. Huruf apa aja yang masuk ke isim kemarin? Huruf Pun, jar, oke. huruf nasab, dan huruf udah. Huruf jar, huruf nasab, dan Jazm. jazm. Jazm ke fi'il. Itu ada 3. Harfu jar, harfu nasab, harfu jazm. Nah, yang satu khusus untuk isim, yaitu harfu jar. Yang kedua khusus untuk fi'il, yaitu harfu Jazm. jazm, sukun. Nah, berarti nggak masuk tuh ke isim. Berarti yang satu lagi apa? Harfu Nasab. nasab. Berarti hanya 2 harfu jar, harfu nasab. Jadi berubah harokatnya si isim ini kalau dia dimasuki oleh harfu jar atau harfu nasab. Kalau jazm enggak. Kenapa? Berarti artinya karena dia khusus untuk fiil. Artinya isim itu enggak ada yang berubah harokatnya menjadi Sukun. sukun. Dia pasti ada bunyinya an, in, un. Itu ya kolamun, kolaman, kolamin. Enggak mungkin kolam. Mungkin kalau secara percakapan kita kita wakafkan, tapi secara tulisan pasti ada domah, patah atau kasroh. Gitu ya.
itu namanya isim Mu'rab. mu'rab. Contoh, kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Ya, Muhammad menulis pelajaran. Nah, kita fokuskan di sini di kata Muhammad yang berwarna merah. Merah. Nah, Muhammad di sini harokatnya apa? Doma. Dhammah. Atau dalam istilah mu'rab itu, dalam istilah i'rab, nahwu itu, dhammah itu apa? Marfu. Marfu. Nggak disebutin dalam huruf tuh, karena rafa itu harokat asli gitu ya. Jadi huruf tuh nggak ada yang merubah menjadi dhammah. Justru dhammah yang dirubah gitu ya. Dhammah yang dirubah menjadi fathah gitu ya, atau kasroh. Itu ya. Nah, makanya nggak ada harfu rafi, adanya harfu jar, harfu nasab, harfu jazm. Karena aslinya itu dom, Doma. itu ya. Istilahnya apa? Istilahnya adalah rafa, nasab, jazm, jar dan rafa. Raf'un, rafa'ain, gitu ya. Atau marfu'un. Nah, ini rafa itu umumnya tandanya doma. Bahasa lainnya itu doma. Ya. Nah, di sini posisinya Muhammad ini di mana? Di Di teng tengah. di tengah. Ya bahasa Arab ya, di tengah. Kalau bahasa Indonesia di awal di sini ya. Nah, berarti kalau di sini posisi dia sebagai apa? Subjek. Sebagai Subjek. subjek pelaku yang melakukan pekerjaan menulis. Muhammad menulis pelajaran. Itu ya, berarti satu tuh kaidah. Kalau subjek dalam bahasa Arab itu fa'il, pelaku. Kalau fa'il itu harokatnya harus dhammah. Gitu ya, marfu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di contoh yang kedua. Doroba Aliun Muhammadan. Gitu ya. Nah, berubah nggak Muhammad di sini? Berubah Apa yang berubah? harokatnya Harokatnya berubah ke mana? nasab. Fathah. Nasab. Ya, mansub, nasab, fathah. Kenapa dia berubah menjadi fathah? Sebagai objek. Objek. Karena posisinya berubah kedudukannya, ya kan? Tadi ya, perubahan harokat akhir disebabkan oleh kedudukannya yang berubah. Di sini posisinya enggak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Objek. Gitu ya. Bahasa Arabnya apa objek? Bahasa Arabnya Maf'ul. maf'ulun bih. Nah, berarti kaidahnya apa? Rumus grammarnya gitu ya, oleh nahwunya. Berarti maf'ul bih